Hai, nama saya Siti. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan manusia sebagai khalifah di bumi. Pengertian khalifah dalam Islam berarti pengganti dan atau pemimpin di muka bumi. Manusia diberi amanah Allah untuk menjaga, melestarikan, mengelola bumi dengan bijak, bukan malah merugikan. 1. Memakmurkan bumi, mengelola alam dengan baik agar memberi manfaat untuk sesama makhluk. 2. Menjaga kelestarian alam, tidak merusak, mencemari atau menyia-nyiakan sumber daya. 3. Menggunakan ilmu untuk kebaikan, menggunakan teknologi atau mengelola yang positif bagi bumi dan makhluk hidup. Pengertian dan jenis-jenis sampah. Sampah didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Aroma tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, dan sarang nyamuk. Jenis-jenis sampah. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makanan. Anorganik. Sampah anorganik, sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya botol plastik, resek botol Coca-Cola, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Wafik. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang public speaking. Nah, public speaking adalah sebuah seni berkomunikasi yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan, pesan, dan pendapat bertujuan menginformasi, menghibur, mempengaruhi, dan dilakukan di depan audiens dengan metode dan struktur tertentu. Nah teman-teman, teknik dasar public speaking yang harus dilakukan ada dua. Yang pertama, look, yang kedua, audio. Nah, bagaimana agar dua hal itu terjalan? Agar dua hal itu terjalan yaitu yang pertama, percaya diri, yang kedua, vokal, yang tiga, ekspresi dan gestur, yang keempat, komunikatif. Yang pertama, percaya diri. Akarnya public speaking. Percaya diri adalah kegiatan kalian untuk sukses mengerjakan sesuatu. Ingat, tidak boleh mundur. Yakin kalau kalian oke untuk berbicara di depan orang lain. Percaya diri bisa meningkat dengan cara: 1. Latihan vokal, yang kedua, jam terbang. Yang kedua, vokal. Volume. Pakai mic, pastikan volumenya pas, passing atau speed, dan intonasi. Yang ketiga, ekspresi dan gestur. Penting untuk menunjang look kalian. Ekspresi bisa menggunakan seluruh komponen yang ada di wajah kita. Yang keempat, komunikatif. Menyapa, mengajukan pertanyaan, eye contact. Waktu eye contactnya 3 detik. Nah, itu dia materi tentang public speaking di hari Rabu. Sekian dari aku dan dilanjutkan ke materi berikutnya. Saya Rahmat. Materi berikutnya yaitu tentang analisis data hasil audit sampah. Pengertian analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan data mentah menjadi informasi yang bermakna sehingga mudah dipahami dan bisa digunakan untuk membuat kesimpulan atau mengambil keputusan. Membantu memahami masalah dari mengambil keputusan. Jenis-jenis data yaitu data kualitatif. Data analisis data ada 4. Yang ke-1 mengumpulkan data, yang kedua mengolah data, yang ketiga menyajikan data, yang keempat menafsirkan data. Cara mengolah data ada 3, yaitu yang ke-1 menghitung rata-rata, jumlah, dan persentase. Yang kedua, mengumpulkan data sesuai kategori. Yang ketiga, mengurutkan data dari yang terbesar terkecil atau sebaliknya.
Hai, saya Zahra. Analisis sampah sekolah. Analisis sampah adalah proses menelaah data hasil audit sampah untuk memahami. Jadi sampah apa saja yang dihasilkan oleh sekolah. Tujuan analisis sampah yaitu untuk membantu sekolah dalam menentukan strategi terbaik untuk mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah. Tahapan analisis data ada 4. 1. Mengolah data hasil audit. 2. Mengenal pola kebiasaan warga sekolah. Apakah sampah dibuang pada tempatnya? Apakah sampah didominasi kemasan makanan atau kertas? Menentukan penyebab. Cari tahu penyebab tingginya jumlah sampah. 4. Menyusun rekomendasi solusi. Jenis diagram yang bisa digunakan. Diagram batang, bar chart. 2. Diagram lingkaran, pie chart. 3. Diagram garis. Manfaat analisis data ada 4. 1. Membantu membuat keputusan. 2. Menyajikan informasi dengan jelas. 3. Menemukan pola abu tren. 4. Mempermudah pemahaman suatu fenomena. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat namun kenangannya melekat. Hidup sendiri tanpa kasih. Sekian dan terima kasih. Depan audiens dengan metode dan struktur tertentu. Kategori. Wassalam. Presentasikan rangkuman dari Bareng kita terima kasih. Gaje.